in Myanmar are very in government. The military are the largest. Have been rolling into major cities. The military has been cutting off. Is now run by a general. After the military deposed the government led by Aung San Suu Kyi. ပြည်သူ့အဖဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုဥထိပ်ထားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Orang-orang di Myanmar mengalami hampir 50 tahun pemerintahan militer. Negara ini pada dasarnya tertutup bagi dunia dan sanksi internasional sangat menyakitkan. Ada protes yang berulang dan tindakan keras dari militer yang kejam. Sementara itu, Aung San Suu Kyi membuat pergerakan untuk dirinya sendiri sebagai wajah oposisi, yang mana menghabiskan total 15 tahun dalam tahanan rumah dan usaha tersebut berhasil memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Kemudian muncul istilah yang disebut sebagai eksperimen Myanmar dengan demokrasi yang mengupayakan pemilu yang bebas dan membuat investasi asing meningkat. Pada tahun 2015, Aung San Suu Kyi dan partai NLD-nya menang telak dalam pemilihan di Myanmar. Pada tahun 2020, Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum yang diharapkan menjadi tonggak penting dalam proses demokratisasi negara tersebut. Meskipun diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19, rakyat Myanmar tetap berantusias untuk mengikuti pemilihan umum tersebut. Pemilu tahun 2020 dimenangkan secara mutlak oleh Partai Nasionalis for Demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin karismatik Aung San Suu Kyi. Namun, hasil kemenangan yang diperoleh oleh Partai NLD disengketakan oleh pihak militer Myanmar yang merasa bahwa kemenangan Partai NLD merupakan hasil dari kecurangan dalam proses pemilu. Langkah kontroversial kemudian diambil oleh pihak militer dengan membentuk kembali Komisi Pemilihan Umum yang baru. Militer juga mengeluarkan penetapan status darurat nasional yang berlaku selama 1 tahun, dan status tersebut memberikan legitimasi bagi militer untuk mengambil alih pemerintahan. Pada Februari 2021, Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Militer Myanmar memiliki kendali yang signifikan atas sektor-sektor kunci di Myanmar. Kudeta tersebut menandai kembalinya Myanmar ke masa-masa otoriter yang mengakhiri periode singkat proses demokratisasi yang telah dimulai setelah pemilu 2015. Menurut seorang politisi bernama Guillermo O'Donnell, tahapan proses demokratisasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu krisis rezim otoritarian, kudeta pemerintahan, transisi menuju demokrasi, pembentukan institusi demokratis dan pemilihan umum, serta konsolidasi demokrasi. Pada tahun 2010 hingga 2011, proses demokratisasi di Myanmar telah menjalani tahap transisi politik, pemilihan umum, hingga konsolidasi demokrasi. Namun, konsolidasi tersebut terpaksa terhenti pada 1 Februari 2021, tepatnya saat penangkapan pemimpin Myanmar terpilih saat itu Aung San Suu Kyi dan jajarannya oleh junta militer. Pasca kudeta militer tersebut, proses demokratisasi Myanmar pun terpaksa kembali dan hingga kini tetap stagnan di tahap awal. Pertanyaannya, apakah Myanmar di masa depan mampu mengembalikan kekuasaan politik dari tangan junta kepada masyarakat sipil untuk yang kedua kalinya? Berdasarkan pada situasi Myanmar yang didominasi oleh kekuasaan junta militer, Jonas Silas dan Sinta Resmi dalam jurnalnya merekomendasikan alternatif solusi, yaitu dengan melakukan reformasi di sektor keamanan. Fungsi utamanya adalah membentuk stabilitas negara yang ditandai dengan adanya keseimbangan kekuasaan yang tercipta antara sipil dan militer, sehingga proses pengambilan keputusan politik dan perlindungan HAM melalui sistem keamanan negara dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Namun, untuk dapat mencapai tahap tersebut tentu dibutuhkan solidaritas kepemimpinan dan kekompakan komitmen yang progresif sebagai kunci sentral keberhasilan reformasi. Argumen ini didukung oleh gagasan seorang politisi bernama Scott Mainwaring yang mengatakan bahwa tekanan kuat dari masyarakat sipil sedikit banyak memiliki pengaruh dalam upaya penggulingan pemerintah otoriter yang berkuasa.
Untuk mewujudkan reformasi keamanan guna membebaskan masyarakat Myanmar dari kudeta militer, tentu diperlukan dukungan kuat dari pihak eksternal, utamanya organisasi internasional. Salah satunya organisasi kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Dalam menyikapi krisis politik yang terjadi di Myanmar, ASEAN sendiri baru bertindak secara kolektif dalam menanggapi peristiwa tersebut dalam kurun waktu 6 bulan pasca peristiwa terjadi. Pada awalnya, negara-negara anggota tidak kompak dalam merespon peristiwa tersebut, seperti halnya Thailand yang menyatakan bahwa kudeta tersebut sebagai urusan internal negara Myanmar dan bukan merupakan urusannya. Sedangkan Malaysia dan Indonesia menentang junta militer dan mengkritik kekerasan yang terjadi di sana, serta menyerukan untuk mengembalikan demokrasi. Di dalam pertemuan tadi saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas. ASEAN mengadakan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada tanggal 24 April 2021 sebagai respon terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar akibat kudeta militer. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh pemimpin negara anggota ASEAN, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing, otak dibalik kudeta tersebut. Langkah awal yang diambil adalah penunjukan utusan khusus bagi Myanmar dan pemberian bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Seluruh pemimpin negara ASEAN menyepakati ASEAN 5-point consensus, yaitu yang pertama, hentikan segala bentuk tindak kekerasan di Myanmar. Yang kedua, kewajiban dialog konstruktif bagi semua pihak untuk mencapai perdamaian dan demi kepentingan rakyat Myanmar. Yang ketiga, kesediaan untuk memfasilitasi mediasi dan dialog terhadap semua pihak yang terlibat. Yang keempat, pemberian bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Dan yang kelima, yaitu pengiriman utusan khusus untuk mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang terlibat. Walaupun solusi reformasi keamanan nampak sebagai awal permulaan yang baik untuk menata kembali kehidupan politik dan sosial di Myanmar, tetapi tindakan represif dan dominasi militer junta tetap menjadi tantangan utama yang harus lebih dulu dilewati oleh rakyat Aung San Suu Kyi. Maka dari itu, secara absolut kontribusi diplomasi ASEAN sebagai organisasi di kawasan tidak boleh menurun, baik dalam hal mediasi maupun monitoring situasi konflik di Myanmar. Hal ini dikarenakan pesimisme rakyat Myanmar membuat kontinuitas demokrasi negara tersebut kini bergantung di tangan dunia internasional. Oleh karena itu, seluruh masyarakat dunia secara konsisten dan terus-menerus menekan dominasi junta militer yang bertindak sewenang-wenang terhadap pemerintah sipil Myanmar, dengan harapan agar konflik demokrasi antara pemerintah sipil dan militer di Myanmar dapat segera usai dan pemimpin resmi mereka Aung San Suu Kyi dapat segera dibebaskan statusnya sebagai tahanan.